Kan oleh Bapak ya, kalau kita pengen pariwisata yang berkualitas itu harus diperhatikan begitu. Dan tentunya untuk mewujudkan itu tentu tidak hanya pemerintah saja gitu ya, tapi peran dari semua pihak juga pasti diperlukan gitu Pak ya. Harus ada pemerintah, masyarakat, swasta gitu. Iya, para swasta pun juga harusnya sadar betul ya kalau misalnya memang kemampuan Bali itu ya seperti itu. Jadi jangan terlalu memaksakan. Kalau dipaksakan nanti malah yang ada nggak mau kembali jadinya Pak ya, jadi males masalah kembali. kependudukan sekarang kan. Banyak pembangun hotel, kita di Bali tidak sempat. Karena kita sibuk ngurus tradisi, ngurus budaya kita, akhirnya ngimpor orang dari luar, jadi bermasalah. Nah itu SDM lagi Pak ya, SDM juga memang salah satu yang harus diperhatikan juga loh Pak. Kita kan bangga punya Bali, dibandingkan dengan pulau-pulau di dunia, Bali itu unik. Iya. Bamba pulaunya Bali, manusianya Bali, aksaranya Bali, bahasanya Bali, sampai anjing pun Bali. Anjing Bali. Kita bilang Pulau Lombok suku Sasak. Pulaunya Jawa sukunya ada Priangan, Pasundan, Betawi. Ini yang bikin ini. Unik gitu, berbeda gitu. Semuanya Bali gitu kan. Itu sudah dikenal dunia loh. 35 tahun saya jadi guide, pertanyaannya, how come you can close the airport? Kenapa orang Bali bisa nutup airport? Nah, itu uniqueness gitu loh. Tidak ada di dunia. Tapi menurut tahun ini ranking Bali turun sekarang di Condes Travel di Prancis. Biasa nomor 1, sekarang turun nomor 5 nih. Nah ini harus sebagai bahan evaluasi. Evaluasi nih. Nah itu dia. Nomor ke-5 sekarang nih. Apa sebenarnya yang menyebabkan itu seperti itu ya? Apakah memang harusnya kita sebagai masyarakat Bali juga harus punya kesadaran gitu ya Pak? Iya, semua stakeholder harus. Karena di Bali ini kan namanya ada catur pelemahan di Bali. Kalau utara Dewa Wisnu, itu sudah jelas Batur, jangan dikutik, itu hulunya Bali, air di sana. Kalau timur Iswara, lampu yangnya di sana, sinarnya. Harus religious tourism sana. Terus kita ke barat sudah Mahadewa, sumber kehidupan sana. Cuman tempat makan, padi dan semua buah-buahan sayur di barat. Badung ini Brahma, dia di selatan, wajar dia tukang masak itu loh. Kalau diibaratkan seperti itu ya. Dia tuh tukang masak kan dapur di selatan. Wajar dia memasak semua produksi kita di Bali. Tapi dia habis masak dia harus mosaibang. Mosaibang itu memberi kepada yang lain. Filosofinya tuh unik banget sebenarnya ya Pak ya. Makanya di tengah ini kan penataran pusat budaya. Di saya di Ubud kan pusat budaya. Penataran itu berbudaya. Makanya di Bali kita punya Natah. Natah itu tempat kita berbudaya. Informasi tambahan tuh. Luar biasa. Itu bener ya informasi tambahan ya tadi ya. Jadi kita tahu bahwa sudah dipatok loh seperti itu. Sudah didesain seperti itu ya. Jadi tinggal kitanya aja yang harus ngikutin seperti apa gitu ya. Menarik banget ya perbincangan kita bersama Bapak Mangku Kandia ini. Dan nanti kita akan kembali lagi untuk membahas, akan melanjutkan topik kita kali ini tentang pariwisata yang berkualitas. Jadi tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih di seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Pemirsa, Pemkab Badung melalui Dinas Pariwisata menargetkan 6,8 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Dalam rangka mengejar target kedatangan turis asing tersebut, Dinas Pariwisata Badung melalui Badan Promosi Pariwisata akan menyasar sejumlah pasar, baik pasar baru maupun tradisional. Hal tersebut disampaikan Kadis Par Badung Imade Badra. Badr mengatakan pihaknya telah merancang promosi pariwisata Badung tahun 2019 dengan melibatkan industri dan asosiasi pariwisata, khususnya yang memiliki pasar luar negeri. Terkait penetapan distribusi target kunjungan wisatawan per negara, Dispar Badung tahun 2019 menetapkan target sebesar 6,8 juta wisman. Imade Badr menambahkan, dalam upaya memenuhi target kunjungan wisman ke Bali, khususnya ke Kabupaten Badung, promosi pariwisata Badung akan dilakukan ke sejumlah negara potensial, yaitu India, Hungaria, Cekoslovakia, Austria, Jerman, Swiss, Prancis, dan Australia. Serta ditambah lagi dengan Selandia Baru, Kanada, Korea, Italia, Rusia, Amerika Serikat,
Jepang, Inggris, dan Belanda. Imade Badre menyampaikan target pariwisata tersebut telah dihitung berdasarkan 29 slot penerbangan per jam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang rata-rata sebanyak 540 hingga 550 slot penerbangan per hari yang dikalikan 12. 6,8 juta itu sudah kita kalkulasi dengan slot penerbangan per jam itu 29 ya, itu per hari rata-rata 540-an 550-an slot penerbangan per hari. Kita berharap target ini tidak muluk-muluk begitu, karena kita bekerja sesuai dengan data. Sementara itu Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya sangat mendukung upaya promosi pariwisata yang dilakukan dengan efisien, terarah, dan terukur. Promosi ini kita lakukan secara efisien, terarah, dan terukur. Efisien karena jadi kita melakukan bersama-sama industri, dan di mana juga industri bersama pemerintah, dan BPPD ini kan selaku eksekutor daripada program-program pemerintah Kabupaten Badung. Dalam upaya menarik wisatawan yang berkualitas, pihak Disparda Badung pun akan menawarkan produk yang beragam saat promosi pariwisata, seperti hotel, restoran, spa, golf, villa, desa wisata, spot tourism, kuliner, shopping, dan lifestyle. Badung pun masih menganggap spot tourism sebagai produk unggulan yang bisa mendatangkan turis dari berbagai negara. Indra Wijaya, Bali TV. Oke, seru ya. Di balik berita yang tadi terkait dengan Dispar yang kejar target 6,8 juta wisatawan mancanegara ke Badung. Mungkin Bapak ingin satu sisi aja loh, Pak. Itu satu sisi aja loh. Saya tekanin lagi satu sisi. Target Bali lah gitu. Jangan di kotak-kotak kita. Boleh lah Badung begitu, tapi kan nanti Kabupaten lain iri nanti. Kalau udah iri kan kita tidak bisa bersatu mau berayo gitu. Jadi konsep One Island One Management ya Pak ya, mulai sekarang harus sudah mulai sudah mulai dijalankan sebenarnya. Berarti tidak hanya satu pihak saja, tapi satu daerah saja, tapi harusnya semua provinsi secara merata begitu ya. Pulau ini yang jumlah luasnya 5.600 km persegi. 4,2 juta manusianya, wisatawan asingnya 5,2 juta per tahun, domestiknya 7 juta, kan itu milik semua. Betul. Biar kan nanti ya Badung itu wajar, 85% memang sawan di Badung. Iya. Jadilah dia tukang masak yang baik. Biar nanti kata Bapak biar nggak berdua aja tuh. Iya, kan. Nanti habis masak ingat mesaiban. Iya, supaya semuanya merata ya. Gitu loh. Oke. Kita yang perlu perjuangan adalah otsus mengubah undang-undang pariwisata seperti labrak ya. Kemudian keputusan presiden lah, Bali itu pariwisatanya memang level provinsi. Kalau itu yang kita perjuangkan. Sehingga ya tidak ada sekat-sekat. Misalnya saya di Ubud, Sungai Ayung dibelah dua, Badung sebelah barat, Gianyar sebelah timur. Begitu Gianyar bangun villa, di barat juga bangun villa, jadi pemandangannya sama genteng gitu. Itu artinya. Pemandangannya villa yang satu dengan villa yang lain. Oke. Jangan selalu mengejar itu dipakai dengan ukuran uang, angka-angka. Harusnya kita pakai indeks happiness. Harusnya ada survei, bahagiakah orang Bali hari ini gitu. Itu loh, saya itu bahagia aku tidak mesti harus sekian persen. Selalu pemerintah kan ngomongnya angka kita diangkain gitu. Bahagiakah kita hari ini, itu indeks happiness yang sering dilakukan di Butan. Di Butan yang penting rakyatnya happy, mereka akan tidak ada target angka-angka itu. Butan kan begitu dibatasi dia orang masuk. Tidak harus target begini. Jangan kita, artinya apple to apple Pulau Bali dengan Singapura. Jangan kita bandingkan Bali dengan Singapura. Selalu kita bandingkan, kenapa Singapura negara gitu loh. Negara kita pulau ini provinsi kan, gitu loh. Jangan selalu dibandingin gitu. Sekarang sudah begitu tamunya membludak, semua pusing. Di airport lihat aja sekarang, di domestik begitu kita landed di sana. Taksi liar, kita diganggu. Taksi ini aja tidak selesai di airport gitu. Personal juga sama, kok begini, tidak ada tata krama etika jadi. Dan jadi penimbulkan ketidaknyamanan. Negara lain kita kan pernah diganggu, turun ya. Kalau di Thailand dia sawadika, rapi dia sawadika. Kita nih taksi tidak jelas lagi. Dikejar yang gitnya dah. Gimana tuh ngomong kualitas? Orang kita tidak berkualitas.
Oke. Itu juga yang harus ditata. Ya, ini juga kasih pemahaman. Itu kan tugasnya government, mengeducate, empower dapat balik itu. Sebenarnya airport kan udah rapi, ada taksi konter. Kenapa taksi yang liar tidak jelas itu banyak masih itu? Kan merusak image. Pertama kan airport, image di sana, first impression gitu loh. Iya. Tamunya juga takut dan kadang-kadang dia diganggu-ganggu kan. Betul, betul, Pak. Berarti sabda pesona kan nggak jalan. Ya. Rohnya pariwisata kan sabda pesona. Sabda pesona. Aman, bersih, nyaman, sejuk. Amannya dah gimana? Apalagi dini hari. Saya kan amat itu. Kalau saya pulang dari Jakarta, saya sengaja last flight cari loh. Gimana sih suasana Bali ini? Jam 1, jam 2 dini hari. Saya mau lihat itu loh. Sengaja saya ingin tahu suasana. Kita juga kan ingin, ini kita cintai Bali, bahwa payuk jakan kita itu dari pariwisata yang kita harus jaga. Kalau tidak kita jaga siapa lagi? Nah, itu loh. Artinya berkualitas itu memang betul semuanya berkualitas. Dari 3P tadi saya bilang produk. Produk berkualitas. Terus pengelolaan berkualitas. Promosinya juga berkualitas. Betul. Kalau Bali di Island Paradise, cari dong negara-negara yang punya uang promosinya ke sana gitu loh. Nah, itu dia. Itu dia. Pilih dia. Lamanya Amerika kan benar merasakan Bali is the paradise island. Jangan semua market diambil gitu. Gitu. Misalnya kalau Timur Tengah cocok dengan Lombok, bawa ke Lombok lah dia itu. Jangan dipaksa terus ke Bali juga ikut ngapain gitu loh. Karena Bali kan selama ini punya loyalitas pasar itu kan Australia. Bagi orang Australia kan Bali itu second home. Mereka pasti sekarang banyak yang stres orang Australia ke Bali. Sudah 30 kali ke Bali, dia heran perubahannya begitu cepat. I lost my Bali gitu. Merasa kehilangan dia itu loh. Ya fokuslah market apa untuk kita. Harusnya tiap island itu kan beda-beda marketnya. Kalau Indonesia Timur mungkin marketnya adventures. Bawa dia ke travel mart yang urusan adventure. Kalau ada travel mart budaya, bawa balik ke travel mart budaya. Supaya nggak nanti ada tanggapan bahwa tamunya banyak tapi nggak ada yang belanja gitu. Ya kemarin kan diributkan tuh Pak Menteri sangat keki dia. Begitu Pak Gub menutup 16 Cina itu. Oh iya. Asal terus Pak Menteri. Udah susah loh. Orang Cina direbut oleh dulu 108 negara kita. Iya, kalau memang Cina ada marketnya ke Bangka Belitung, bawa aja dia ke sana. Jangan Bali ditargetkan 20 juta, kan mampus kita. Kebablasan nanti ya Pak ya. Jangan dong kita ini sudah, kita mau membela budaya kita, dibebani lagi target 20 juta, kan bukan untuk Bali. Itu target Indonesia. 10 baru-baru itu kemana ceritanya, dilontorin uang triliun kemana dong, ngomong dong. Atau kita gelontorin triliun sekali gitu loh. Benar-benar kita triliun Bali dan disulap bagus Bali, airport bagus, Bonua Harbor bagus, ya, jalan bagus. Ya pembangun selama ini kan tersebar ya. Ini dikit, jelas jadinya uang negara ini. Kalau mau fokus Bali satu gitu lah. Berapa sih bikin Bali itu kayak Singapura misalnya bisa 20 juta itu. Bikinkan target 20 juta. Bikinkan tol melingkar Bali Utara segera. Kan harus begitu. Mungkin itu masuk ke pengelolaan keuangan sendiri pariwisata.